Halo semua, kembali lagi ke mata kuliah struktur data dan algoritma. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu algoritma sorting, yaitu bubble sorting. Sesuai dengan namanya, algoritma sorting ini mengadaptasi bagaimana karakteristik atau tingkah laku dari sebuah gelembung, ya. Makanya namanya bubble. Oke, jadi sebelumnya kita kenalan dulu sama bubble sort ini. Jadi, apa itu bubble sort? Nah, bubble sort ini adalah metode sorting yang paling gampang atau yang termudah. Diberi nama bubble karena proses pengurutannya itu secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisi yang tepat. Seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda ya. Bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Pada setiap iterasi, bandingkan elemen dengan sebelahnya. Yang busa naik, yang air turun. Nah, membandingkan elemen pertama atau terakhir dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian elemen tersebut itu akan menjadi pusat atau pivot untuk dibandingkan dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya lagi. Begitu seterusnya. Jadi dia akan dimulai dulu dari elemen pertama atau terakhir. Jadi kalian bisa mengambil dari elemen pertama dulu, atau kalau dalam arti dia dari indeks ke 0 dulu, maupun dari indeks ke n-1 ya. Indeks terakhirnya ya, atau n-1. Jadi dibandingkan gitu, elemen pertama atau terakhir dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya, berarti di sampingnya itu. Jadi kayak indeks ke 0 dibandingkan dengan elemen pada indeks ke 1. Kemudian yang pada indeks terakhir akan dibandingkan sama indeks sebelumnya. Kemudian elemen tersebut itu akan menjadi pusat atau pivot untuk dibandingkan dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya lagi. Begitu seterusnya ya. Jadi kalau dari belakang dia akan membandingkan dengan yang ada di depannya, yang dari depan akan membandingkan dengan yang ada di belakangnya. Nah, pengurutan ascending itu jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Pengurutan descending itu jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Nah, algoritma ini seolah-olah menggeser satu persatu elemen dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Tergantung jenis pengurutannya ya, apakah dia ascending dari kecil ke besar atau descending dari besar ke kecil. Nah, ketika suatu proses ini telah selesai, maka bubble sort akan mengulangi proses demikian seterusnya. Kapan berhentinya? Jadi bubble sort ini akan berhenti ketika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan, serta tercapai perurutan yang telah diinginkan. Kita sebagai contoh misalnya, ada sebuah data pada array, yaitu jumlah datanya ada 6, diantaranya datanya antara lain elemennya adalah 22, 10, 15, 3, 8, dan 2. Tahap pertama kita misalnya mau ngambil dari elemen yang paling terakhir. Oke, jadi kita lihat dulu 2 itu kita bandingkan sama 8. 2-nya kan lebih kecil dari 8 ya. Nah, misalnya kita mau mengurutkan dari kecil ke besar. Karena 2 lebih kecil dari 8, maka 2 dan 8 ini akan saling tukeran. Dia tukeran nih. Tukeran, sekarang 2-nya menjadi di posisinya 8. 8 berada di posisinya angka 2. Nah, jadi urutannya jadinya 2, 8 di sini. Selanjutnya kita bandingkan 2 sama 3. Nah, ternyata 2 itu lebih kecil dari 3 ya. Karena lebih kecil dari 3, maka mereka tukeran posisi. 2 sekarang berada di posisinya angka 3, dan 3 sekarang berada di posisinya angka 2. Kemudian kita bandingkan lagi 2 sama 15. Ternyata 2 lebih kecil dari 15 atau kurang dari 15. Karena dia kurang dari 15, maka dia tukeran posisi. Sekarang 2 berada di posisinya 15 dan 15 berada di posisinya angka 2. Kemudian kita bandingkan sekarang angka 2 sama angka 10. Ternyata 2 lebih kecil dari 10 ya, atau 2 kurang dari 10. Karena 2 lebih kecil dari 10, maka tukeran lagi nih posisinya. Sekarang 2 berada di posisinya 10, 10 berada di posisinya angka 2. Lanjut lagi, 2 dibandingkan sama 22. Ternyata 2 lebih kecil dari 22.
maka dia tukeran lagi nih posisinya. 2 sekarang berada di posisinya 22, dan 22 berada di posisinya angka 2. Nah, jadi begitu seterusnya. Karena sekarang dia sudah tukeran, jadi posisinya terakhir adalah proses ke-1 itu akan berhenti dengan hasil 2, 22, 10, 15, 38. Selanjutnya, hasil dari proses 1 ini akan masuk ke proses 2. Jadi ada proses 2 lagi. Lakukan penukaran yang sama dari akhir ya, paling belakang. Bandingkan antara angka 3 sama 8. Nah, pada saat ini, kondisi ini adalah 3-nya kurang dari 8, sehingga mereka tidak perlu tukeran. Lanjut lagi, sekarang bandingkan angka 3 sama 15. Ternyata 3-nya lebih kecil dari 15, jadi tukeran dia posisinya. Terus bandingkan lagi angka 3 sama 10. Ternyata 3-nya lebih kecil dari 10, tukeran lagi. Begitupun juga seterusnya, 3 sama 22. Bandingkan 3 sama 22. Ternyata 3-nya lebih kecil dari 22, maka mereka tukeran. Terus 3 sama 2, nah, tentunya 2-nya lebih kecil dari 3 ya, maka tidak perlu ditukar. Sehingga apa yang terjadi? Pengurutan berhenti di sini. Proses 2 selesai dengan hasil yaitu 2, 3, 22, 10, 15, dan 8. Kemudian masuk lagi ke proses 3. Jadi hasil dari proses 2 itu akan menjadi inputan di proses 3, yaitu 2, 3, 22, 10, 15, dan 8. Selanjutnya bandingkan lagi, paling belakang ya, 8 sama 15. 8-nya lebih kecil dari 15. Maka 8-nya akan tukeran posisi sama 15. Kemudian bandingkan lagi 8 sama 10. Ternyata angka 8 lebih kecil dari 10, maka tukeran lagi. 8 sama 22, ternyata 8-nya lebih kecil dari 22, maka tukeran lagi. Bandingkan lagi 8 sama 3, 3-nya lebih kecil dari 8, maka tidak perlu tukeran. Begitupun juga 8 sama 2, karena 2-nya lebih kecil, jadi 8 tidak perlu tukeran sama angka 2. Berarti stop sampai di sini ya. Maka hasil dari proses 3 adalah 2, 3, 8, 22, 10, 15. Kalau lihat di sini masih belum berurut ya. Karena 22 itu harusnya yang paling belakang. Maka masuk lagi ke proses 4. Proses 4 sama, kita bandingkan lagi angka yang paling belakang, yaitu 10 sama 15. Bandingkan. Kalau ternyata 10-nya lebih kecil, maka tidak perlu ada proses menukar. Selanjutnya 10 sama 22. Bandingkan 10 sama 22. Nah, ternyata 10-nya lebih kecil dari 22, maka tukeran. Nah, stop sampai di sini, maka sudah berhenti proses 4 dengan hasil yaitu 2, 3, 8, 10, 22, dan 15. Masuk lagi ke proses 5, ya, karena ini masih belum berurut. Bandingkan lagi 15 sama 22. Nah, 15 lebih kecil, maka 15-nya di depan, setelah itu 22. Maka selesai ya. Jadi, proses pengurutan dengan menggunakan bubble sort sudah selesai. Kira-kira skemanya atau ilustrasinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke implementasi programnya. Kita pertama-tama seperti biasa kita buatkan dulu headernya, yaitu include, kemudian conio.h, kemudian ada input lagi, iostream.h, baru kita masukkan void main-nya. Kita deklarasikan dulu sebuah variabel array dengan nama data, dengan jumlah data adalah sebanyak 6 elemen. Berarti jumlah indeksnya adalah sebanyak 5 indeks ya. Datanya antara lain ada 2, kemudian 10, 15, setelah itu 3, 8, sama 2. Nah, ini contoh datanya. Jadi kita buat pertama-tama itu adalah variabel array dengan nama data, dengan jumlah datanya itu ada 6 buah data, yaitu angka 22, 10, 15, 3, 8, dan 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tampilkan data sebelum diurutkan. Tampilkan data sebelum diurutkan. Integer i sama dengan 0, kemudian i-nya kurang dari 6, setelah itu i-nya plus. Kita buatkan perulangan dulu untuk menampilkan data sebelum diurutkan. Cout data ke i.
Jangan lupa buatkan spasi seperti ini untuk menentukan datanya. Kita coba dulu, jangan lupa gets untuk menahan tulisan di layar, kalau kita pakai Borland ya. Kalau pakai text editor lain mungkin tidak perlu ada metode gets di sini. Kita coba dulu, semoga tidak ada error. Kita tampilkan data. Nah, belum proses mengurutkan ya, jadi kita tampilkan dulu datanya. Oke, jadi sudah muncul ya data sebelum diurutkan, 22, 10, 15, 3, 8, 2. Jadi kita mencetak isi dari array-nya. Dan itu belum diurutkan. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengurutkan dengan menggunakan metode bubble sort. Pertama kita buatkan dulu sebuah perulangan for, kemudian kita inisialisasi variabel k dengan nilai 0, kemudian k-nya itu adalah kurang dari sama dengan 6. Kurang dari sama dengan 6 karena jumlah elemennya itu ada 6, maka kita pakai kurang dari sama dengan 6. 6 dikurang 2 ya. Kemudian k-nya plus. Selanjutnya for lagi, jadi kita gunakan nested for bercabang. Integer i sama dengan 0, kemudian i-nya kurang dari sama dengan 6. 6 kurang 2, terus kurang k, kemudian i-nya plus. Langkah selanjutnya adalah kita bandingkan. Jika data indeks ke i yaitu lebih dari data pada indeks i plus 1, maka tampilkan. Jadi kita simpan nilai x itu, variabel x itu dengan data pada indeks ke i. Kemudian data pada indeks ke i itu adalah sama dengan data i ditambah 1. Kemudian data i plus 1 itu adalah sama dengan x. Nah, kalau sudah, kita masuk ke bagian bawahnya. Jadi di sini proses pengurutannya ya, dengan menggunakan bubble sort, cout, data setelah diurutkan. Jadi ada data setelah diurutkan for integer i sama dengan 0, i-nya kurang dari sama dengan 6, dan i-nya 6 kurang 1 ya, i-nya kurang dari sama dengan 6 kurang 1, kemudian i-nya plus. Cout data indeks ke i. Nah, kalau sudah ini semua, jadi sudah ditampilkan nanti data setelah diurutkan. Ini proses perulangannya untuk mengurutkan, jadi bubble sortnya di sini. Kemudian setelah kita sorting, kita tampilkan data setelah diurutkan. Jadi kalau kita execute di sini, oke, ada error undefined symbol x. Ya, sebelum saya deklarasikan di atas soalnya. Kita deklarasikan dulu integer x sama integer x ya. Kita coba execute lagi. Nah, jadi sudah ya, data sebelum diurutkan adalah 22, 10, 15, 3, 8, 2. Data setelah diurutkan itu 2, 3, 8, 10, 15, 22. Jadi sudah terurut. Nah, jadi di sini prosesnya. Nah, itu kira-kira untuk implementasi dari bubble sorting. Oke, kira-kira segitu dulu penjelasan materi hari ini mengenai bubble sorting. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.